Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat dan berkah selalu. Pada kesempatan kali ini, Berkah Masteran Channel ingin membahas tentang burung murai batu yang ada di depan saya nih teman-teman. Nah, sebelum ke topik pembahasan, saya tidak bosan-bosan untuk mengingatkan bahwa sekarang saya tidak lagi melayani konsultasi by WA secara free teman-teman, karena beberapa alasan yang memang sudah saya jelaskan di beberapa video sebelumnya. Jadi sekarang saya hanya membalas konsultasi by WA itu yang hanya member aja teman-teman. Terus kedepannya juga nanti saya akan adakan live khusus member. Jadi nanti live kemungkinan kedepannya ada 2 kali. Jadi yang hari Minggu itu sesi untuk yang all subscriber. Nah, yang hari Sabtu itu hanya yang untuk member aja, teman-teman. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang burung murai batu hutan yang ada di depan kita. Murai ini awalnya bermasalah, teman-teman. Di sini baru sekitar 1 bulan lah, kurang lebih gitu. Masalahnya apa? Terus saya tanganinya gimana? Hasilnya seperti apa? Saya akan menjelaskan nanti secara lengkap setelah yang satu ini. Oke teman-teman, jadi gini, murai ini teman-teman datang itu kurang lebih ya sebulan kurang lah gitu ke sini. Sebelumnya itu, jadi ini murai subscriber saya. Sebelumnya beliau naruh murai di sini, kasusnya hampir sama kayak gini, murainya over birahi parah. Saya ada beberapa videonya yang manggut-manggut sampai akhirnya itu burung kalau di atas kerjanya cuma ngelowo. Terus dikirim ke sini, alhamdulillah dalam waktu 1 bulan itu burung udah bisa saya tangani dan akhirnya masuk juara. Nah, setelah 1 bulan itu, beliau menukarkan burung yang kemarin ditukar dengan burung yang hutan ini. Jadi kalau saya lihat ini burung, waktu awal itu kan saya memang nggak ngelihat kerjanya teman-teman. Saya hanya diceritakan oleh dia, burung murainya selalu ngelowo di sesi pertama, tapi di sesi kedua pasti enak dan pasti masuk juara gitu. Jadi saya hanya menerka-nerka lah gitu. Saya menerka-nerka, saya turunkan ekstra foodingnya, saya lakukan penjemuran, terus saya lakukan embun malam. Selang 3 hari di saya iseng langsung saya bawa teman-teman. Saya bawa dan hasilnya benar teman-teman. Itu murai ini tuh ngelowo dari awal sampai akhir di sesi pertama. Nah tapi saya nggak mainin ke sesi kedua karena saya mikirnya walaupun dia enak kerjanya di sesi kedua, ya saya kan mau cari enak dari pertama, ngapain saya lihat sesi keduanya gitu teman-teman. Setelah itu saya bawa pulang ke rumah, setelah saya gantang, lalu saya lakukan treatment. Treatmentnya apa? Saya selalu, kalau teman-teman bacain komentar saya satu persatu, saya bukan asal ngomong, saya juga bukan asal berteori. Jadi semua burung yang birahi menurut saya pasti saya lakukan pertama. Sauna, kerodong kering, burung kering. Jemur ablak tetap rutin setiap hari. Pemandian seminggu sekali di sore hari. Setelah itu embun malam teman-teman. Pengumbarannya di kepar itu 5 poin yang tidak akan pernah saya tinggalkan kalau burung itu sedang birahi. Terus setelah 1 minggu saya terapkan metode tersebut, burung enak teman-teman. Langsung kerja, langsung on. Nggak langsung on sih, jadi sesi pertama naik, itu dia sempat ada ngelowonya, tapi bukan ngelowo ya, kayak mau ngebet lah, kayak mau ngebet tapi nggak sampai ngebet gitu. Tapi itu hanya hitungan detik. Jadi pas dinaikkan, sebelum penilaian mulai dinaikkan, terus ngelihat murai banyak dan lain-lain hal, murai ini langsung agak ngebet. Tapi itu hitungan detik, nggak nyampe 1 menit.
bahkan pas juri bilang penilaian dimulai, dia sudah mulai kerja. Tapi teman-teman, ini burung, saya kayaknya selama 2 minggu itu nurunin birahinya terlalu drastis, yang akhirnya jadi over emosi. Tapi saya di situ senang teman-teman. Kenapa senangnya? Berarti penanganan over birahi saya itu tepat sasaran. Cuma memang karena balik lagi saya baru ngetes 2 minggu, mungkin sauna saya kelebihan. Jadi birahinya terlalu drop, emosinya terlalu naik. Itu hal yang wajar teman-teman. Kita sebagai perawat itu kan harus cari settingan pasnya. Kayaknya nggak ada joki handal pun kayaknya nggak ada yang memang langsung diturunin blek ngetes langsung top perform, besok dimain lagi top perform nggak, pasti ada trial and errornya. Nah, saya bersyukur udah ketemu dalam arti penyakitnya birahi itu sekarang penyakitnya adalah di emosinya. Nah, di sini teman-teman saya mau menekankan kalau kita punya burung trouble, contoh begini, teman-teman beli burung, take over burung. Sebelumnya jangkriknya itu 10-10, let's say seperti itu ya. 10-10, pemandiannya misalkan selalu di pagi hari dari orang sebelumnya, seminggu bisa 2-3 kali. Lalu umbarannya seminggu sekali doang misalkan. Teman-teman beli, take over, dites di gantangan, oh masuk. Tiba-tiba di bulan ketiga atau bulan keempat, burung ada penurunan kondisi. Dalam arti burung naik nih birahinya. Teman-teman sebagai perawat itu jangan takut ubah settingan. Karena naik birahi, naik emosi, turun birahi, turun emosi. Kita pemain burung itu hal yang lumrah. Jadi teman-teman jangan berpacu aja sama settingan sebelumnya. Bang, settingan sebelumnya di orang pertamanya bagus, moncer terus. Nah, iya, itu kan di orang pertamanya. Kalau pas burungnya lagi bermasalah, apa kita mau tetap ikutin settingan itu? Gak bakal ketemu. Kita tahu nih, kayak kita deh. Kita lagi kegemukan. Kita tidur kadang suka sesak nafas karena kita kegemukan. Kolesterol kita tinggi misalkan. Berarti kan kita punya masalah di sana. Hari-hari sebelumnya kita enak. Makan bakso, makan mie ayam. Setiap hari kita makan itu. Enak-enak aja gitu. Tapi pas kita udah tahu kita punya penyakit, apakah kita tetap mau makan bakso, makan mie ayam, minum manis? Enggak kan, pasti kita rubah. Rubahnya gimana? Turunin intensitas makan baksonya. Turunin intensitas makan mie-nya. Turunin intensitas makan gulanya. Begitupun murai teman-teman. Kalau kita ngelihat dia lagi birahi, pangkas saja extra foodingnya. Kita belajar cari settingan murai sendiri. Karena kalau kita terus beranalogi dengan analogi orang, kita nggak bakal bisa mandiri teman-teman. Kita nggak bakal bisa tahu murai kita seperti apa. Yang ada murai aneh dikit pergerakannya kita pusing sendiri. Kita cari orang, kita cari pembenaran ke orang. Jadi burung yang seperti ini itu hal yang wajar. Dia naik birahi, dia naik emosi atau turun birahi atau turun emosi. Intinya sekarang masalahnya adalah di over emosi. Jadi terakhir saya gantang itu dia mainnya jadi nabrak, ngejeruji, bongkar materi di jeruji, nabrak, nggak ada antengnya lah. Tapi materinya royal. Sujud-sujudnya juga keluar. Cuma pas sujud-sujudnya itu kemarin tidak tervideo, jadi tervideo hanya sesi 1,5 aja. Saya juga nggak sadar kalau ternyata rekamannya itu ke pause. Jadi pas sujud-sujudnya itu dia nggak ke video gitu. Cuma subscriber saya pun ngelihat kita duduk bareng, dia juga ngelihat dan lumayan puas kinerjanya walaupun baru 2 minggu saya pegang. Jadi untuk burung-burung yang seperti ini, balik lagi ke topik, sekarang masalah kita adalah di emosi. Burung terlalu agresif, nabrak, ngejeruji, bongkar materi di jeruji, balik lagi, nabrak lagi, bongkar materi, sujud, nabrak lagi. Burung-burung yang seperti ini teman-teman, sebelumnya itu kan sudah saya pangkas extra foodingnya segala macam. Kalau sudah seperti ini, saya menaikkan lagi extra foodingnya. Tapi jangan sampai kelebihan kayak pertama. Saya kasih contoh seperti ini. Burung ini sebelum kesini settingannya itu 66 teman-teman. Saya nggak ngerti apakah di sananya itu diembun setiap hari
akhirnya 66 itu bikin dia birahi, terus mungkin juga deket masteran burung kecil, saya balik lagi nggak tahu. Intinya datang ke sini dengan settingan jangkrik 66, nggak doyan ulet Hongkong, mandinya selalu pules. Sampai di sini dengan masalah seperti itu, saya pangkas ke 44. Dalam waktu 2 minggu hasilnya seperti itu teman-teman. Jadi burung agak over emosi, birahinya juga udah mulai drop, tapi emosinya jadi ketinggian karena mungkin saunanya saya terlalu berlebihan. Sekarang saya sudah jalan 1 mingguan untuk settingan yang baru ini. Settingan barunya saya kembalikan ke 66. Terus saya akan coba nanti main settingan Hamin. Tapi untuk penjemuran saya kurangin sedikit, saunanya pun saya kurangin sedikit, umbarnya pun saya sudah nggak main kepar. Jadi saya hanya mengumbar dari pagi hingga sore hari. Jadi di situ diperlukan ketelitian kita untuk memilah settingan mana dulu yang harus kita turunkan, settingan mana dulu yang harus kita redam, tergantung kondisi murai batu tersebut. Jadi teman-teman jangan takut-takut untuk bereksperimen dengan settingan murai batu, karena yang tahu murai batu itu kita sendiri teman-teman. Selama burung ini di sini ya berarti murai itu kita harus tahu dia butuhnya apa, kekurangannya apa. Nah dari metode yang saya jalankan, saya balikan lagi ke 66, tapi tetap main sauna, mandinya tetap seminggu sekali, sudah mulai ada perubahan teman-teman. Oh terus sama saya tambah kroto, sebelumnya itu saya nggak kasih kroto, sekarang saya kasih kroto seminggu sekali. Sudah mulai ada perubahan, jadi dia kalau udah dengar murai lain aja, sebelum 2 minggu itu, sebelum gantang yang 2 minggu itu saya setting, dia langsung pasang badan, bongkar-bongkar, ngejeruji, bongkar-bongkar, itu hanya ngedenger. Sekarang beberapa kali saya lihat pas dia lagi ablak, dia lebih santai, walaupun tetap sigap pasang badan, sesekali mungkin dia bongkar, tapi dengan mata yang tajam melirik kanan dan kiri. Jadi menurut saya kondisinya sudah mulai membaik, tinggal saya cari mungkin nanti settingan di lapangannya seperti apa. Nah ini burung teman-teman, mungkin karena saya ablak, karena saya deket ya, karena burung lumayan agak giras. Kalau hari-hari, walaupun di kerodong teman-teman, hariannya cuma kenari, cililin, jenggot, katem. Jarang banget ngukluk. Ya pasti ada ngukluk lah murahnya. Tuh, cuma jarang banget teman-teman. Subscriber saya pun udah ngomong kalau materi itu mewah, royal banget. Dan memang saya akuin, untuk materi, volume, terus gayanya, ini burung juara memang. Sampai berapa kali saya mau hilap, saya tawar teman-teman. Cuma burung ini masih disayang lah sama pemiliknya gitu. Bahkan ada rencana mau diternak juga. Nah saya ngedukung gitu karena memang katuragannya bagus, gayanya bagus, dia juga beli colokan mahal dan hutan asli. Jadi kalau dia dapat betina yang lumayan bagus, insya Allah anak-anakannya bakal lumayan jos. Cuma dia mau burung ini disetting, distabilin dulu, minimal masuk 2 atau 3 kali gantangan lagi, dia mau masuk kandang ternak langsung teman-teman. Seperti itu teman-teman. Jadi konteksnya burung seperti ini, galak, nabrak jeruji, jangan dipangkas lagi IF-nya, nanti birahinya makin turun. Jadi tambahkan ekstra foodingnya, kalau teman-teman yang sebelumnya main di 77, naikin coba ke 22 atau 10 ke 33. Jadi konteks yang mau saya bahas di sini adalah jika burung itu galak nampar, bongkar materi, ngetip jeruji, bongkar, jangan diturunkan ekstra foodingnya, malah kita kenyangkan. Di lapangan pun kita kenyangkan. Entah itu dengan jangkrik, entah itu kita main kroto di Hamin 1, istilahnya kita tambah energi dia, kita tambah birahi dia, supaya emosi dengan birahinya bisa stabil pada hari H. Seperti itu teman-teman. Mungkin cukup sekian dari saya berkemasran. Jika teman-teman ada hal yang ingin ditanyakan, boleh tanyakan langsung di kolom komentar. Jika saya ada kesempatan, insya Allah saya akan membalas komentar teman-teman satu persatu. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.